Selamat malam umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam ibadah keluarga Jemaat GPIB Pelita secara recording. Rabu 24 November 2021. Kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat saat ini. Ibadah ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Mora Simatupang. Keluarga GPIB Pelita yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita berhimpun semua dalam sukacita untuk beribadah bersama. Oleh karena itu, mari satukan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan dengan puji-pujian. Mari berdiri dan mengangkat kidung pujian dari Kidung Jemaat 15, bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam aktivitas dan kegiatan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh melaksanakan ibadah walaupun secara live recording. Biarlah ibadah ini menjadikan berkat rohani bagi kami yang menyaksikan ibadah ini dan juga menjadikan kebahagiaan dalam rumah tangga kami yang menyaksikan ibadah pada malam hari ini. Dan kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai keluarga sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Mazmur pujian dari Mazmur 119 ayat yang ke-97 sampai dengan yang ke-104. Mazmur 119 ayat yang ke-97 sampai dengan yang ke-104. Demikian. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku.
aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Sidang jemaat Tuhan, saudaraku sekalian yang berada di rumah masing-masing mengikuti atau kita bersama-sama dalam ibadah keluarga ini. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca Alkitab untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus Raja kehidupan, di malam ini kami menaikkan puji dan syukur kepada Yesus Kristus yang Maha Kasih, yang telah menolong kami melewati hari-hari hidup yang lalu hingga di sini, menguatkan kami menghadapi dan melalui pergumulan-pergumulan yang menopang kami dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kadangkala tidak mudah, tetapi oleh pertolongan Tuhan kami dapat menyelesaikan. Terpujilah nama-Mu Yesus yang mengasihi kami dan menolong kami menikmati kehidupan hingga di sini. Di malam ini di rumah tangga kami masing-masing, kami duduk bersama dengan anggota keluarga kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mohon ya Tuhan Yesus, berkenanlah hadir menyertai kami, supaya kami menikmati persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan dengan sesama anggota keluarga kami. Dan oleh kemurahan Tuhan dicurahkan kepada keluarga kami malam ini juga damai dan sejahtera, serta tuntunan dari Yesus Kristus. Di dalam kemurahan-Mu Tuhan kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk firman-Mu yang kudus. Berfirmanlah ya Tuhan, karena firman-Mu itu adalah sumber damai bagi kami, dan kami siap untuk mendengar dan menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak sekalian, anggota keluarga di rumah masing-masing, jika memungkinkan mari berdiri. Jika tidak memungkinkan untuk berdiri, tetap duduk saja. Firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 16
ayat 4 sampai dengan 10. Saya ulangi, Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-4 sampai dengan 10. Apabila ibu bapa sudah menemukannya, saya akan bacakan. Demikianlah firman Tuhan di bawah judul Paulus menyeberang ke Makedonia. Di dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman, dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Silakan duduk. Dari bacaan tadi yang saya mau sampaikan atau ambil untuk kita renungkan atau kita pelajari atau kita hayati malam ini adalah ayat 4 dan 5. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil oleh para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman oleh pelayanan Paulus dan Silas yang menjelaskan peraturan itu atau keputusan itu, dan makin lama makin bertambah besar jumlah orang percaya pada Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengatasi masalah kalau tidak dengan bijak, seringkali menambah masalah. Mengatasi kesukaran yang sering menggoyahkan, kalau tidak hati-hati, dapat membuat goncangan yang lebih berat dan besar.
Sebab itu, saudaraku sekalian, sebagai orang yang percaya pada Yesus, kita belajar dari Alkitab. Menghadapi masalah dan juga menyelesaikannya. Di dalam perkembangan pelayanan yang dilakukan oleh Paulus dan yang lain dalam pertumbuhan gereja mula-mula, banyak orang yang disebut tanda kutip kafir, artinya tidak mengenal Tuhan sebelumnya, tidak beragama sebelumnya, menjadi percaya kepada Yesus oleh kuasa Roh Kudus. Injil itu membuat orang percaya pada Yesus. Sehingga waktu itu yang berkembang yakni ada Kristen yang berasal dari keturunan Yahudi, ada Kristen yang berasal dari kafir. Dalam situasi ini, itu Ibu Bapak, muncullah kesukaran yang dihadapi oleh jemaat-jemaat terutama di Antioquia di bawah pelayanan daripada Paulus dan Barnabas, yaitu orang-orang Kristen yang keturunan Yahudi menghasut dan memberikan pengajaran yang salah dan menggoyahkan iman orang-orang Kristen yang berlatar belakang kafir. Saya simpulkan pengajarannya kurang lebih begini. Orang-orang Yahudi itu mengajarkan kepada orang-orang Kristen yang berlatar belakang kafir bahwa tidak cukup hanya percaya pada Yesus dan kepada Injil akan selamat. Boleh dan silakan percaya tetap Kristen. Keselamatan oleh Yesus, tetapi keselamatan dari Yesus itu akan menjadi lengkap dan nyata dan akan terjadi kalau orang-orang Kristen yang berlatar belakang kafir itu mengikuti tradisi Yahudi, menjadi Yahudi, diyahudikan, antara lain baptisan, proslit, dan sunat. Keselamatan yang dari Yesus tidak akan sampai kepada seseorang kalau belum disurat menurut tradisi Yahudi. Dan itu menggoyahkan. Karena orang-orang berlatar belakang kafir percaya pada Yesus Kristus beroleh keselamatan. Tapi Yahudi mengatakan belum lengkap, harus ini lagi. Harus disunat, harus diyahudikan lagi. Saudaraku sekalian, jemaat dan ibu bapak yang di rumah, itu menggoyahkan iman orang-orang Kristen mula-mula yang berlatar belakang kafir yang jauh lebih banyak jumlahnya daripada yang berlatar belakang Yahudi. Bagaimana menyelesaikannya? Karena itu sudah menimbulkan perdebatan yang luar biasa saat itu. Kasus itu dibawa ke sidang rasul-rasul dan para penatua di Yerusalem. Dibahas, perdebatan cukup sengit. Ada yang ngotot mempertahankan pandangan Yahudi. Ada yang mempertahankan bahwa Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan semua bangsa tanpa terkecuali. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Pada akhirnya oleh kuasa Roh Kudus, sidang para rasul dan penatua di Yerusalem sebagai induk gereja atau jemaat mula-mula itu, Roh Kudus menuntun. Perhatikan, Roh Kudus menuntun
Dan terakhir berbicara di dalam perdebatan itu adalah Yakobus, saudara Yesus. Dan dia membuka rahasia dengan kuasa Roh Kudus, bahwa melalui para nabi pun dan Yesus telah menyampaikan berita keselamatan, dan keselamatan itu disediakan bukan hanya pada orang Yahudi walaupun dia bangsa pilihan Allah, tapi barang kepada semua bangsa yang mendengarkan dan percaya, tanpa dibeda-bedakan. Apa yang diutarakan oleh Yakobus itu dengan kuasa Roh Kudus, kemudian seluruh peserta sidang itu menerima. Tapi Yakobus juga menjelaskan dan meminta supaya orang-orang yang berlatar belakang kafir juga sama seperti orang-orang Yahudi meninggalkan dosa-dosa, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Karena di dalam kafir juga waktu itu sempat banyak kebiasaan buruk sempat terbawa kepada gereja. Dan itu di pasal 15 ayat 25 dan seterusnya. Antara lain menjauhkan diri dari perzinahan, dari makan makanan yang persembahkan pada berhala dan sebagainya. Ada keputusan bahwa ada larangan yang harus diikuti oleh semua orang Kristen. Ada juga penegasan bahwa Yesus adalah juru selamat bagi semua bangsa. Dengan kuasa Roh Kudus keputusan itu menjadi diterima dan harus disosialisasikan kepada jemaat-jemaat, baik yang berlatar belakang kafir maupun berlatar belakang Yahudi, supaya menjadi satu dan sama di dalam gerak langkah mengikuti Yesus, tanpa lagi melihat kamu Yahudi, aku kafir, kamu kafir, aku Yahudi. Saudara-saudaraku, diutuslah Paulus, Barnabas, Silas untuk meneruskan keputusan itu, menyampaikan, menjelaskan atau memberitahukan keputusan itu kepada jemaat-jemaat waktu itu. Itu bisa dibaca pasal 15 mulai ayat 22 sampai selesai. Saudaraku sekalian dikasihi Tuhan, keputusan itu, keputusan yang dituntun Roh Kudus, permasalahan menjadi terselesaikan. Kita baca di renungan kita di ayat 2 ayat tadi yang saya katakan. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatu Yerusalem dengan pesan supaya jemaat menurutinya. Jadi Paulus menyampaikan kepada jemaat, seluruh jemaat-jemaat yang dikunjunginya, tentang keputusan itu yang telah diambil atas tuntunan Roh Kudus, bahwa jemaat-jemaat adalah tebusan Yesus. Tebusan Yesus Kristus harus meninggalkan perbuatan buruk di sebelum dia menjadi percaya pada Yesus. Saudaraku sekalian, Paulus dengan Silas menjelaskan, menyampaikan keputusan yang baik itu, tapi dengan bimbingan, disampaikan bukan sekedar supaya diketahui oleh jemaat, tapi supaya dituruti. Jadi tidak hanya secara normatif dijelaskan, yang penting selesai, tapi dituntun supaya umat mengikuti, menuruti keputusan, menaati keputusan itu, melakukan keputusan itu. Sehingga terikatlah hubungan yang harmonis di dalam hidup orang yang percaya pada Yesus dengan berbeda latar belakang. Latar belakang tidak lagi menghambat, tidak lagi mempersulit.
karena sama-sama menuruti keputusan yang telah diambil. Itu yang pertama perlu di dalam hidup kita, Ibu Bapak. Mungkin kita tidak seperti zaman gereja mula-mula, tapi mungkin juga sama. Tapi yang saya mau ajak dari sini adalah menuruti peraturan. Untuk pertama menyampaikan peraturan dengan baik, menjelaskan peraturan dengan baik. Karena sekarang, apalagi di zaman kita sekarang dengan COVID-19, saya dari pagi membaca di WA, ada sudah 5 hal mengatakan bagaimana orang yang sudah tua itu supaya tetap kuat. Yang satu begini, yang sudah 5 dari tadi, 5 pendapat ahli katanya. Jadi saya pikir kalau hari ini 5, besok 5, berapa banyak yang saya harus ikuti itu? Mana? Belum tentu lagi benar, mungkin juga hoax. Nah, disinilah kita belajar. Kalau kita menyampaikan yang baik untuk keluarga kita, untuk anak kita, peraturan-peraturan dan lain sebagainya, mari disimak dulu baik-baik, dipahami dulu baik-baik. Mari kita turuti peraturan-peraturan yang baik. Termasuk di gereja, di masyarakat. Saya mau serukan juga untuk kita sebagai warga GPIB Pelita. Menjelang Natal dan Tahun Baru. Dikatakan akan dibuat peraturan karena apa? Dikhawatirkan akan terjadi lagi gelombang ketiga tentang COVID. Karena apa? Sudah banyak orang tidak menuruti lagi protokol kesehatan. Mau foto, ayo buka. Makan di restoran, bertemu sekarang ini. Karena seolah-olah kita sudah lupa bahwa itu barang itu masih mengancam, merusak. Maka sebagai warga GPIB, melalui kesempatan saya mohon peraturan-peraturan atau tuntunan tentang protokol kesehatan, mari kita taati. Jangan kita terlalu abaikan. Anak-anak kita ingatkan. Siapapun di lingkungan kita kalau misalnya berjumpa tidak berpakai masker, mari kita ingatkan. Berkumpul terlalu berlebihan, mari kita turuti peraturan itu. Barangkali agak sedikit tidak bagus ini saya kata. Saya termasuk orang yang selalu mencatat update corona di Indonesia. Update corona. Kemarin 0. Kemarin yang terpapar lebih banyak daripada yang sembuh. Dibandingkan yang mati akhirnya 0 yang tertolong. Yang sakit yang banyak. Karena tidak dituruti. Mari juga di dalam bergereja. Mari kita belajar menuruti hal-hal yang baik dalam gereja. Saudaraku sekalian, yang kedua yaitu dengan setia dan penuh dengan wibawa di bawah kuasa Roh Kudus, Paulus dan Silas menjelaskan dan menyampaikan keputusan itu dan ditaati oleh umat. Dan ayat 5 dikatakan, demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman. Jemaat yang tadinya sudah goyah karena ada hal yang merusak pikiran mereka. Tapi dengan keputusan itu dijelaskan dan dituntun mereka menuruti, maka iman jemaat itu kembali teguh. Menjadi teguh, menjadi kokoh.
kepada Yesus Kristus. Dan mereka melihat siapapun yang percaya pada Yesus dalam latar belakang apapun adalah sama-sama milik Yesus. Sehingga tidak lagi terkotak-kotak dalam pemikiran. Tidak lagi merasa lebih penting dan ada yang kurang penting. Yang merasa lebih rohani dan tidak rohani. Karena di batinnya itu melalui kuasa Roh Kudus yang mereka terima karena mereka taat pada aturan keputusan itu. Roh Kudus menolong, memberikan sikap dan pola pikir yang makin baik, makin kokoh. Tidak mudah terjebak lagi dengan hasutan ataupun perasaan yang negatif. Jemaat itu diteguhkan dalam iman, dikuatkan menghadapi persoalan-persoalan. Masih ada persoalan. Masih ada goncangan, masih ada godaan. Tapi mereka sudah menjadi teguh. Yesus juga menyelamatkan kami. Yesus juga menyelamatkan mereka. Berarti kami sama-sama tebusan Yesus. Tidak ada lagi kelas-kelas. Karena Roh Kudus bekerja. Dengan mereka menuruti keputusan yang telah diambil dengan tuntunan Roh Kudus. Ada lagi dampak lebih luas lagi. Karena menuruti keputusan yang baik dan benar itu. Pertama tadi iman mereka diteguhkan, yang kedua jumlah mereka makin bertambah. Jumlah mereka bertambah. Orang percaya pada Yesus itu makin bertambah karena mereka melihat, orang luar melihat orang yang percaya pada Yesus itu tetap kokoh menghadapi kehidupan ini. Tidak tergoda, tidak terseret menjadi ikut tidak baik. Nilai iman, akta iman, mereka tunjukkan melalui kehidupan dan sikap Kristiani yang benar. Karena Roh Kudus menuntun mereka ketika mereka menaati aturan itu. Menaati keputusan itu. Dan itu kesaksian membuat orang lain juga menjadi turut percaya. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mungkin karena ada COVID, ada persoalan PHK, ada persoalan-persoalan lain lagi yang dihadapi oleh kita masing-masing. Ada yang keluarga kehilangan nyawa, ada yang sakit, dan lain sebagainya. Mungkin itu menggoncangkan iman. Mungkin kita tidak menghadapi persis seperti dihadapi oleh jemaat-jemaat mula-mula yang menggoncangkan itu. Tapi mungkin juga menggoncangkan kita zaman sekarang dengan situasi-situasi sekarang ini. Mari kita tetap teguh pada Tuhan. Dan juga dalam persekutuan jemaat ibu dan bapak. Marilah kita saling meneguhkan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ketika ada orang yang sedang bergumul, mari kita menjadi penopang bagi mereka. Ketika ada orang yang mengalami kesulitan, mari kita menjadi penuntun bagi mereka. Dan lain sebagainya. Marilah kita saling menopang, saling meneguhkan iman di dalam persekutuan jemaat Tuhan. Amin.
Bapak sekalian, marilah dengan rendah hati kita menaikkan doa syafaat. Kami bersyukur Tuhan Yesus, penolong kami yang setia. Malam ini kami mau menaikkan doa kami, memohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Supaya kami dengan kuasa Roh Kudus memperoleh kemampuan untuk menjelaskan, menyampaikan keputusan yang benar dengan benar, menyampaikan aturan yang benar dengan benar. Para rasul dan para penatua di gereja mula-mula dituntun oleh Roh Kudus mengambil keputusan yang benar, mengatasi persoalan yang tidak benar. Tolong kami Tuhan supaya kami ditolong Roh Kudus dapat mengambil keputusan yang benar terhadap kesukaran-kesukaran yang menggoyahkan iman kami, menggoyahkan persekutuan. Serta tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus dalam menghadapi kesukaran-kesukaran itu, supaya kami mau menuruti kebenaran-kebenaran. Memang kami mengaku Tuhan, seringkali sulit dibedakan sekarang ini, karena banyak orang membenarkan kebiasaan, padahal yang Tuhan kehendaki adalah membiasakan melakukan kebenaran. Sebab kebiasaan itu belum tentu benar, tapi kebenaran itu adalah benar kalau sudah dibiasakan menjadi kebenaran, menjadi sungguh meneguhkan iman. Maka kami berdoa malam ini, tolonglah kami di hidup kami masing-masing Tuhan. Banyak yang menggoyahkan iman kami. Banyak hal yang dihadapi oleh kami masing-masing yang menggoyahkan iman, baik sisi ekonomi, kesehatan, pergaulan, pekerjaan. Banyak hal Tuhan menggoyahkan iman kami. Siapakah dapat menolong kami? Yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Jika kami menuruti perintah dan keputusan-keputusan Yesus, menaati tuntunan Roh Kudus, maka kami akan menjadi teguh dalam iman menghadapi kehidupan ini, dan kami dapat bersaksi dengan benar. Inilah doa kami Tuhan untuk jemaat Tuhan, untuk malam ini doa hamba untuk jemaat Tuhan yang beribadah malam ini, maupun mungkin karena sibuk tidak mengikuti ibadah. Tolonglah seluruh jemaat Tuhan di GPIB Pelita ini, teguhkanlah iman mereka masing-masing, kuatkanlah mereka menghadapi dan menjalani kehidupan ini, dan mampukan mereka dengan kuasa Roh Kudus mengikuti hal-hal dan menuruti yang benar. Tolong Tuhan, dan angkatlah tangan-Mu yang kudus, siramilah rumah tangga demi rumah tangga, pribadi demi pribadi di jemaat-Mu ini, dengan berkat dan kasih surgawi. Kami berdoa untuk yang bergumul karena kena sakit. Kami doakan Bapak Ngatijo, Bapak Bambang Junio, Bapak Salamun,
Ibu Lise Sadino, Ibu Regina, Bapak Tima, Ibu Susana Laik, Oma Saama Samson, Bapak Herkesi Garlaki, Ibu Lisa Beatrix Lontoh, Bapak Beni Karamoy, Saudara Rita Sugiarto, Sisilia Sumanti, Ibu, Bapak Ibu Meners Torus, Bapak Ronald Limahelu, Bapak John Huai, Bapak Jemat Kusa, Bapak Yopi Winkler, Bapak Daromes, Ibu Elizabeth Papilaya dan yang lain. Tolong dan dengarkan suara mereka. Teguhkan iman mereka menghadapi kesukaran itu Tuhan. Juga pakailah kami meneguhkan iman mereka ketika mereka menghadapi kesukaran itu. Tolong Tuhan, supaya kami menjadi alat dalam tangan Tuhan seperti Paulus dan Silas. Dipakai Tuhan meneguhkan iman jemaat. Pakailah kami sesama kami, baik di rumah tangga kami, di tetangga kami, di persekutuan, menjadi saluran berkat Tuhan meneguhkan iman sesama. Berkatilah Ketua Majelis Jemaat di sini, Pendeta Ellen, bersama suami dan anak-anaknya dalam tanggung jawab untuk membimbing jemaat ini. Berikan hikmat dan kekuatan daripadamu baginya. Diaken Penatua dan unit-unit misioner di jemaat ini, panitia-panitia dan seluruh jemaat, Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami mohon Tuhan, sertailah bangsa dan negara kami khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru, supaya dengan hikmat dari Tuhan pemerintah dapat mengambil keputusan menuntun rakyat Indonesia menghadapi COVID-19 sehingga tidak menimbulkan gelombang ketiga yang diperkirakan akan lebih mengerikan. Tolong Tuhan Yesus sehingga kami rakyat Indonesia hidup selamat dari jauhkan dari penyakit itu dan hidup sejahtera. Menikmati Natal, memasuki tahun baru, menjalani hidup dalam tubuh yang sehat karena keputusan-keputusan yang benar dan seluruh rakyat Indonesia menaatinya dengan sungguh. Terima kasih Tuhan. Inilah rangkaian doa kami yang kami bawa kepadamu melalui Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jalanlah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nats Alkitab dari Amsal 11 ayatnya yang ke-25 yang mengatakan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bagi umat yang mengikuti ibadah di rumah secara daring, pemberian persembahan dapat diberikan melalui Bank BNI Cabang Pondok Gede atau dengan cara menyerahkan kolekte ke majelis di sektor masing-masing untuk kemudian diteruskan ke gereja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari berdoa. Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan, inilah persembahan yang dapat kami berikan sebagai bentuk syukur kami untuk setiap kebaikan yang Tuhan anugerahkan. Ajarkanlah kami untuk senantiasa bersyukur, bahkan di tengah kesesakan yang kami alami, sehingga melalui hidup kami, kebaikan Tuhan senantiasa nyata bagi banyak orang. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mohon perhatian jemaat untuk warta jemaat ibadah keluarga hari ini. Berikut warta pelita hari Rabu tanggal 24 November 2021. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Saudaraku sekalian, kita akan akhiri ibadah rumah tangga atau keluarga ini. Saya undang yang bisa berdiri, memungkinkan berdiri, mari berdiri. Yang tidak memungkinkan berdiri tetap duduk. Dan yakinilah, jika kita menuruti keputusan-keputusan yang benar dan baik, maka Roh Kudus akan meneguhkan kita, menuntun dan meneguhkan iman kita, menghadapi dan menjalani kehidupan ini. Dan juga Roh Kudus akan menolong kita menerima rahmat dan karunia Tuhan, berkat Tuhan yang berlipat ganda. Kita bernyanyi. Bapa dan semua yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah ini, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Masuki saat teduh. Saat teduh selesai, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah keluarga malam hari ini telah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.